Halo, ketemu lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba bongkar soal tingkatan para ahli hadis nih. Iya, topik yang menarik ya. Anda mungkin sering dengar istilah kayak muhadis atau hafiz, tapi em, apa ya bedanya? Gimana sih para ulama dulu itu mengklasifikasikan level keilmuan mereka? Betul, sering kali kita dengar istilahnya, tapi mungkin belum terlalu paham persis maknanya atau perbedaannya gitu ya. Nah, sumber utama kita kali ini itu terjemahan dari risalah ringkas karya Al-Alamah Abdullah Ibnu Siddiq Al-Gumari. Judul aslinya Rutab Al-Hifz Inda Al-Muhadithin. Oke, Kita pakai terjemahan Tingkatan Para Ulama Ahli Hadis oleh Rudi Fahruddin. Nanti kita juga bakal singgung sedikit pandangan ulama lain kayak Al-Manawi. sip. Jadi ada perbandingan pandangan juga ya nanti. Pas sama Al-Gumari. Dan kenapa ini penting buat kita tahu? Oke, perlu dicatat juga mungkin ya, ini kan bukan sistem yang kaku formal gitu ya di semua kalangan. Betul banget. Ini lebih buat nambah wawasan kita aja. Oke, yuk kita mulai aja pembahasannya. Mari. Jadi, ada satu sistem klasifikasi yang kayaknya paling sering Anda dengar deh. Ini yang dikutip Al-Manawi dari Al-Matrazi. Intinya sih ini ngebagi level ahli hadis berdasarkan jumlah hafalan. Betul, sistem ini emang cukup populer ya, termasuk di Indonesia. Mungkin karena sering dikutip di kitab-kitab pengantar ilmu hadis gitu. Oh, kitab kayak apa tuh contohnya? Ya kayak Minhat al-Mughith, karya Hasan al-Mas'udi, atau Taisir Mustalah al-Hadith punya Mahmud al-Tahan. Jadi wajar kalau ini yang paling familiar di telinga kita. Oke. Nah, tingkatannya gimana aja tuh yang versi populer ini? Bisa dirinci sedikit? Oke, versi Al-Manawi ini kira-kira gini nih urutannya. Paling awal itu Al-Thalib. Ya pemula lah, yang baru mulai belajar hadis. Pemula ya, oke. Terus naik dikit ada Al-Muhaddits. Ini udah dianggap mampu meriwayatkan hadis plus paham isinya di rayahnya. Paham isi juga ya, nggak cuma riwayat. Lanjut. Terus Al-Hafiz. Nah, ini yang paling sering disebut-sebut. Katanya sih standarnya hafal 100.000 hadis. 100.000? Wow, itu lengkap sama sanadnya. Iya, lengkap matan sama sanatnya. Katanya gitu. Terus ada lagi yang lebih tinggi Al-Hujjah. Ini disebutnya menguasai 300.000 hadis. 300.000? Makin banyak ya. Puncaknya apa? Puncaknya Al-Hakim. Nah, ini definisinya paling wah. Katanya menguasai keseluruhan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Semua hadis. Wah, angka-angkanya spesifik banget ya. 100.000, 300.000. Terus semua hadis. Kedengarannya rapi sih. Tapi, apa benar ya sesimpel itu? Nah, itu dia poinnya. Meskipun populer dan sering dikutip, klasifikasi model Al-Manawi ini dapat kritikan dari Syekh Siddiq Al-Gumari, penulis sumber utama kita itu. Oh ya, dikritik kenapa? Beliau bilang pembagian kayak gini tuh kurang tepat. Dan sebenarnya kata beliau nggak terlalu dikenal juga di kalangan ahli hadis klasik. Oke, nah ini mulai menarik nih. Kenapa Al-Gumari nggak setuju? Apa masalahnya dengan istilah-istilah tadi? Al-Thalib, Al-Muhadith, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Al-Hakim. Jadi, menurut Al-Gumari, masalah utamanya itu ada di penggunaan istilahnya. Beberapa istilah itu terlalu umum, atau malah udah punya makna teknis yang beda di cabang ilmu hadis lain, jadinya bisa bikin bingung. Contohnya gimana? Istilah mana yang jadi masalah? Misalnya nih, at-thalib, artinya kan penuntut ilmu. Ini umum banget, bisa buat siapa aja yang lagi belajar, nggak cuma hadis aja kan, jadi kurang spesifik gitu. Iya sih, bener juga. Terlalu luas ya. Terus? Terus istilah al-hujjah, nah ini yang menarik. Dalam ilmu jar wa ta'dil, itu ilmu yang membahas kredibilitas perawi hadis, istilah hujjah itu justru tingkatan buat perawi yang sangat-sangat terpercaya. Levelnya di atas tisikoh, terpercaya. Oh, jadi artinya beda banget ya. Bukan soal jumlah hafalan 300.000 hadis. Betul, di sana maknanya soal kualitas kredibilitas perawi, bukan kuantitas hafalan. Jadi ini penggunaan istilah di konteks yang beda banget, kan bisa salah paham jadinya. Ah, oke. Paham. Jadi satu istilah dipakai buat dua hal yang beda ya. Terus, gimana dengan Al-Hakim? Yang katanya hafal semua hadis Nabi itu? Kayaknya itu mustahil juga ya. Iya, kayaknya susah banget ya. Gelar Al-Hakim itu lebih kayak gelar kehormatan, gelar yang sangat tinggi yang disematkan buat tokoh-tokoh super hebat tertentu aja. Contohnya siapa?
Contoh paling jelas ya Al-Hakim Al-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak, atau muridnya Al-Haskani. Jadi ini lebih ke gelar pengakuan atas keilmuan dan kontribusi besar mereka, bukan deskripsi kuantitas hafalan semata. Oke. Jadi lebih ke gelar kehormatan ya. Terus soal angka hafalan itu sendiri, kayak patokan 100.000 buat Al-Hafiz itu, gimana pandangan Al-Ghumari? Beliau setuju nggak? Al-Ghumari tampaknya kurang setuju ya dengan pembakuan angka mutlak kayak gitu. Beliau lebih condong ke definisi lain yang dikutip dari Imam Al-Mizi via Al-Soyuti. Definisi yang gimana tuh? Itu lebih banyak daripada yang dia nggak tahu. Oh, jadi perbandingan ya. Lebih banyak yang diketahui daripada yang tidak diketahui. Bukan angka pasti. Iya, ini kan lebih kualitatif ya, bukan sekedar hitung-hitungan angka 100.000 gitu. Rasanya lebih make sense juga. Jadi intinya nih, Al-Ghumari merasa klasifikasi yang populer itu, meskipun sering kita dengar, punya masalah di istilahnya. Terlalu umum, atau malah nabrak makna teknis lain, dan mungkin terlalu menyederhanakan ya. Betul, kira-kira begitu kritiknya. Beliau menyayangkan kalau klasifikasi itu terus dikutip tanpa diteliti lagi ketepatannya. Terus, kalau gitu, gimana dong klasifikasi yang menurut Al-Ghumari lebih pas? Beliau nawarin alternatif kan? Nah, iya. Al-Ghumari menawarkan alternatif yang menurutnya lebih sejalan dengan istilah-istilah yang memang dipakai secara konsisten dalam tradisi ilmu hadis klasik. Ada 5 tingkatan menurut beliau. 5 tingkatan ya? Oke, apa aja tuh? Mari kita urutkan. Oke, pertama, tingkatan paling dasar dalam skema beliau ini adalah Al-Musnid. Al-Musnid, fokusnya apa nih? Fokusnya di sini adalah penguasaan sanad, rantai periwayatan hadisnya. Jadi seorang musnid itu paham betul jalur transmisinya. Dia tahu mana sanad yang nyambung, mana yang putus. Jadi jagoan sanad ya? Bisa dibilang gitu. Menariknya kata Imam Al-Suyuti yang dikutip Al-Ghumari, gelar ini bisa aja didapat orang yang cuma fokus meriwayatkan sanad. Mungkin pemahaman matan, isi hadisnya nggak terlalu dalam. Pokoknya dia hafal dan tahu jalur-jalurnya. Oke, fokus di jalur transmisinya. Paham. Level berikutnya apa? 2, nah ini naik solo, yaitu Al-Muhaddits. Ini udah lebih dari sekedar hafal sanad. Lebihnya gimana? Seorang muhaddits itu menguasai hadis-hadis dari kitab-kitab induk, kitab-kitab utama. Kitab induk tuh maksudnya kayak kutub al-sitah gitu. Betul. Pastinya kutub al-sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi nggak cuma itu, ditambah juga kitab-kitab penting lain kayak Muwatta'ah Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi, Al-Mustadrak, Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, dan kitab-kitab sejenisnya. Wah, banyak banget itu kitabnya. Artinya hafalannya harus banyak banget dong ya? Iya, banyak banget, harus hafal sangat banyak matan hadis dari kitab-kitab itu. Ada bayangan nggak sih banyak banget itu seberapa? Kalau dihitung jumlah hadisnya? Biar kebayang ya, Sahih Bukhari aja kalau dihitung hadis uniknya tanpa pengulangan itu sekitar 2.600-an. Sahih Muslim kalau sama pengulangannya bisa 7.000-an lebih. Sunan Abu Daud sekitar 4.800. Musnad Ahmad itu puluhan ribu hadis. Wow. Jadi ya kebayangkan effort buat jadi muhaddis sejati itu luar biasa gedenya. Iya. Tapi Al-Ghumari ngasih konteks buat zaman sekarang nggak sih soal muhadis ini? Mungkin standarnya agak beda. Ada sedikit, beliau bilang gini, mungkin ya di zaman sekarang orang yang udah sangat akrab sama kitab ringkasan hadis kayak Jami al-Shagir karya Imam Suyuti, isinya itu sekitar 10.000 hadis, sampai dia bisa langsung ingat dan nyebutin hadisnya kalau ditanya atau dibutuhkan, nah itu mungkin udah bisa dianggap mendekati level muhaddis ini. Oh, jadi ada semacam penyesuaian ya? Oke. Setelah Al-Musnid dan Al-Muhaddis, apalagi tingkatannya menurut Al-Ghumari? Tingkatan ketiga ada Al-Mufid. Gelar ini katanya mulai muncul sekitar abad ketiga Hijriah. Levelnya itu di bawah Al-Hafiz, tapi di atas Al-Muhaddits. Al-Mufid, kriterianya gimana nih? Apa yang bikin dia beda dari Al-Muhaddis? Nah, kriterianya itu, pertama dia harus memenuhi syarat Al-Muhaddits tadi, hafal banyak hadis dari kitab induk, plus ada syarat tambahan, dia pernah ikut majelis imla. Majelis Imla? Itu apa? Majelis di mana seorang guru, biasanya seorang al-hafiz, mendiktekan hadis kepada murid-muridnya. Jadi belajarnya langsung dengerin gitu. Tujuannya biar riwayat yang didengar dan dipahami si murid ini lebih banyak dari yang dia nggak dengar atau nggak paham. Oh, jadi ada syarat harus belajar langsung dari level yang lebih tinggi ya? Menarik nih.
Ada syarat lain? Ada, selain itu dia juga harus paham kualitas perawi dan ngerti soal ilal hadis. Ilal itu cacat-cacat tersembunyi dalam hadis, jadi pemahamannya lebih dalam lagi. Oke. Ada contoh tokoh yang digelari Al-Mufid ini? Sumber kita nyebutin contohnya Abu Sulaiman Hamad Al-Khotobi yang nulis Syarah Sunan Abu Daud, Ma'alim Al-Sunan. Satu lagi Abu Said Muhammad Al-Naisaburi. Penekanan soal harus hadir di majelis imla ini penting ya kayaknya. Penting banget, ini nunjukin betapa dihargainya tradisi belajar langsung dari guru, transmisi personal, dalam ilmu hadis. Sumber kita bahkan ngasih contoh riwayat gimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ngulang khutbah Nabi di Mina, terus orang-orang pada duduk ngedengerin langsung dari beliau. Itu gambaran tradisi transmisi lisan yang dijaga banget. Oke, jadi udah musnid, muhadith, mufid. Nah, sekarang kita sampai ke level yang paling sering disebut nih. Al-Hafidh. Gimana kriteria versi Al-Humari? Pasti lebih berat lagi ya? Iya, jelas, lebih tinggi. Nah, untuk Al-Hafidh ini memang ada perdebatan juga soal standarnya. Ada ulama yang ngasih syarat ketat, ada yang lebih longgar. Tapi menurut Al-Ghumari, kriteria idealnya itu ada beberapa poin. Pertama, soal hafalan matan. Minimal banget hafal 20.000 matan hadis. 20.000? Minimal ya? Iya, minimal. Kedua, nggak cuma hafal matan, tapi juga hafal sanadnya. Plus, dia tahu kualitas sanad itu. Sohikah, doifkah, ada masalah apa. Oke, matan dan sanad plus kualitasnya ada lagi? Ketiga, dan ini penting banget, dia harus paham banget soal perawi, rijal. Tahu kredibilitasnya, identitasnya, sejarah hidupnya, guru muridnya, dan seterusnya. Pemahamannya soal perawi ini harus sampai pada titik di mana pengetahuannya itu lebih banyak dari yang dia nggak tahu. Mirip definisi Al-Mizzi tadi ya? Betul. Bahkan digambarkan saking luasnya pengetahuan soal perawi, kalau seorang hafiz bilang, saya nggak kenal perawi fulan, itu kemungkinan besar si perawi fulan ini memang majhul, sangat nggak dikenal atau obscure. Wow. Berat banget ya syaratnya. 20.000 hadis minimal, plus sanad, kualitasnya, plus pengetahuan perawi yang super luas. Itu kapasitas yang luar biasa ya. Apa ada contoh seberapa hebat hafalan mereka zaman dulu? Ada, dan emang bikin melongo sih contoh-contoh yang disebut di sumber kita. Misalnya Abdullah ibnu Al-Mubarak, itu disebut oleh Yahya ibnu Ma'in, hafal 20.000 hadis. Oke. Yazid ibnu Harun, katanya hafal 40.000 hadis. Bahkan konon saking hafalnya, beliau tahu kalau ada satu huruf aja diganti dalam hadis yang dibacakan ke beliau. Luar biasa. Ada lagi? Ada Ismail ibn Iyash, ngaku hafal 30.000. Said ibn Mansur pernah mendiktekan 10.000 hadis dari hafalannya. Abu Daud, penulis sunan itu, katanya hafal 36.000 hadis dari hafalannya. Dan cuma salah 7 hadis saja pas dites. Masya Allah. Imam Bukhari gimana? Nah, Imam Bukhari sendiri pernah bilang, beliau hafal 100.000 hadis sohih dan 200.000 hadis yang nggak sohih. 300.000 total. Gila sih. Ada lagi Abu Zur'ah Al-Razi. Ada kisah terkenal soal sumpah talaknya yang intinya nunjukin kalau hafalan beliau itu jauh di atas 10.000 hadis. Terus ada Abu Bakar Al-Jubabi malah ngaku hafal 400.000 hadis. Angka-angka ini emang sulit dibayangin ya di zaman sekarang. Iya, benar-benar sulit dibayangkan. Tapi ini kan standar zaman dulu ya. Apa standar Al-Hafidh ini masih relevan terus-terusan kayak gitu? Zaman kan berubah. Metode belajar juga beda. Pertanyaan bagus banget, dan memang ada catatan menarik soal ini dari Al-Hafiz Al-Iraqi yang dikutip juga di sumber kita. Beliau ngingetin, kriteria Al-Hafiz ini perlu dilihat konteks zamannya. Maksudnya gimana? Dulu, di zaman keemasan hadis, hafalan atau hifz, itu memang jadi primadona. Kemampuan menghafal itu dihargai tinggi banget. Tapi seiring waktu, apalagi setelah banyak kitab hadis ditulis, dibukukan, terus dicetak, nah supremasi hafalan mutlak ini mungkin agak bergeser. Bergeser ke arah mana fokusnya? Al-Iraqi menyarankan mungkin di masa belakangan fokusnya jadi lebih realistis, lebih ke arah pemahaman ilmu hadisnya itu sendiri. Pemahaman kayak gimana? Ya misalnya kemampuan buat bedain mana hadis sohi, mana yang doif, tahu mana hadis yang bisa diamalkan, mana yang enggak. Paham perbedaan pendapat ulama soal hadis tertentu, bisa menggali hukum atau hikmah dari hadis.
gitu. Jadi lebih ke analisis dan pemahaman mendalam ya? Iya, bahkan kata Ali Roti, mencapai standar Al-Mizi tadi tahu lebih banyak daripada yang nggak tahu itu aja udah susah banget di masanya. Beliau nyebut cuma Al-Dimyati sama Ibnu Daqiq Al-Id yang mungkin nyampe level itu di zaman beliau. Tapi ya, mendalami aspek pemahaman ini pun butuh usaha luar biasa, mungkin seumur hidup juga. Oke. Jadi Al-Hafiz itu kompleks ya? Nggak melulu soal angka hafalan, tapi juga kedalaman pemahaman, dan mungkin standarnya juga dinamis tergantung zaman. Dan katanya gelar ini bisa disandang ulama dari berbagai bidang ya? Nggak cuma yang fokus hadis aja. Betul sekali. Ada Al-Hafiz dari kalangan ahli fikih fuqaha. Contohnya kayak Imam Nawawi, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Katsir yang ahli tafsir itu. Ada juga yang memang murni fokus di hadis muhadisin, yang mendalami betul seluk-beluk sanad, perawi, dan kaidah-kaidah hadis. Jadi ada dua tipe gitu. Paham. Oke, kita sudah sampai di level Al-Hafiz. Ini udah tinggi banget. Apa masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi menurut Al-Ghumari? Ada. Ini puncaknya. Tingkatan kelima dan tertinggi adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Panglima orang beriman dalam urusan hadis. Wah, kedengarannya super eksklusif banget ini. Apa syaratnya? Pasti berat banget ya? Iya, syaratnya super berat. Dia harus punya semua kapasitas Al-Hafiz yang udah kita bahas tadi, plus beberapa hal lagi yang bikin dia beda. Pertama, dokumentasi hadisnya, baik hafalan maupun tulisan harus super kokoh dan terpercaya. Kedua, pemahamannya soal ilal hadis, cacat tersembunyi, dan rijal. Ilmu perawi harus sangat-sangat mendalam. Jauh di atas rata-rata hafiz biasa. Oke, ada lagi? Ketiga, dia harus punya karya tulis monumental di bidang hadis. Karya yang benar-benar bernilai ilmiah tinggi dan jadi rujukan utama. Karena syaratnya seberat itu, nggak heran kalau jumlahnya sedikit banget ya. Betul sekali. Sumber kita bilang, ulama yang dianggap layak menyandang gelar ini sepanjang sejarah, itu mungkin nggak lebih dari 20 orang. Sangat-sangat eksklusif. Wow, cuma segitu ya? Siapa aja contoh utamanya yang masuk kategori langka ini? Yang sering disebut pertama itu Imam Malik bin Anas. Beliau digelari ini antara lain oleh ulama sekaliber Yahya ibn Ma'in. Jelas ya, hafalan Imam Malik kuat, pemahaman rijalnya dalam, dan punya karya monumental Al-Muwatti. Ada catatan khusus soal Imam Malik? Sumber kita nyebutin sedikit kekurangannya mungkin soal rihlah, perjalanan mencari hadis. Beliau kan lebih banyak menetap di Madinah, jadi perjalanannya nggak sebanyak ulama lain pada masanya. Tapi keilmuannya tetap diakui di puncak. Tadi di outline awal ada nyinggung soal perbandingan Al-Muwatta sama Al-Mudawanah dalam mazhab Maliki. Bisa dijelasin sedikit nggak poin dari Al-Ghumari soal ini? Oh iya, betul. Al-Ghumari sempat menyinggung soal ini. Beliau kayaknya agak heran gitu, kenapa kok sebagian pengikut mazhab Maliki kadang lebih mendahulukan kitab Al-Mudawanah kalau ada pertentangan pendapat dengan Al-Muwatta. Kenapa beliau heran? Karena menurut argumen Al-Ghumari, Al-Muwatta itu kan ditulis dan direvisi sendiri oleh Imam Malik selama 40 tahun. Diriwayatkan oleh lebih dari 100 ulama, bisa dibilang mutawatir. Perawinya murid-murid lama beliau. Dan isinya lebih banyak dalil langsung dari hadis atau athar. Sementara Al-Mudawana itu kan intinya kumpulan jawaban Imam Malik atas pertanyaan, yang riwayat utamanya lewat satu orang, yaitu Ibnu Al-Qasim, yang udah 20 tahun pisah dari Imam Malik sebelum beliau wafat. Jadi Al-Ghumari melihat Al-Muwatta punya keunggulan dari sisi otentisitas dan periwayatan ya? Kira-kira begitu poinnya. Ini sekedar catatan dari Al-Ghumari untuk menunjukkan betapa monumentalnya Al-Muwatta sebagai karya Imam Malik yang memenuhi salah satu kriteria Amirul Mukminin. Oke, paham. Nah, selain Imam Malik, siapa lagi tokoh utama yang masuk kategori puncak ini? Tentu saja, Imam Bukhari. Kehebatannya nggak perlu diragukan lagi, diakui semua ulama. Karya monumentalnya, Sahih Bukhari, jadi kitab paling sahih setelah Al-Quran, disepakati umat. Beliau juga sangat mempengaruhi penyusunan Sahih Muslim. Iya, Imam Bukhari memang luar biasa. Ada lagi? Disebut juga Al-Daruqutni. Beliau diakui sebagai yang teragung di masanya oleh Al-Hakim dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kepakarannya soal ilal hadis itu luar biasa, terlihat jelas di kitabnya Al-Ilal. Oke. Selain 3 nama besar itu, ada lagi yang disebut? Disebut juga nama-nama besar lain seperti Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Muhammad ibn Ishaq, penulis sirah, Abdullah ibnu Al-Mubarak, Ishaq ibn Rahawayh, dan yang menarik nih, disebut juga Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar?
Beliau kan hidupnya lebih belakangan ya, abad 9 Hijriah. Kenapa beliau menarik disebut di sini dalam konteks Amirul Mukminin? Nah, ini karena Al-Ghumari punya pandangan yang cukup spesifik soal Ibn Hajar. Beliau menganggap Ibn Hajar ini semacam penutup atau khokam dari era ulama level Amirul Mukminin fil hadis ini. Penutup. Maksudnya gimana tuh? Nggak ada lagi setelah beliau? Menurut pandangan Al-Ghumari, begitu. Alasannya beliau melihat bahwa setelah zaman Ibn Hajar, tradisi inti dalam periwayatan hadis, yaitu sama, mendengar langsung dari guru dengan sanad bersambung, dan majelis-majelis ilmu hadis yang intensif, itu mulai banyak berkurang. Jadi metode belajarnya berubah ya? Iya, orang jadi lebih banyak belajar dari kitab yang sudah tertulis, dari ijazah umum, bukan lagi mendengar langsung secara masif seperti era sebelumnya. Akibatnya, supremasi hafalan yang jadi ciri khas era klasik itu juga makin tergerus oleh kemudahan dokumentasi tertulis. Terus, dampaknya apa ke gelar Amirul Mukminin? Nah, makanya, menurut Al-Ghumari, ulama-ulama hebat setelah Ibnu Hajar, misalnya muridnya Al-Sakhawi, atau Imam Al-Suyuti yang karyanya banyak banget itu, meskipun mereka sangat alim dan berjasa besar, mungkin nggak lagi pas masuk kriteria super spesifik Amirul Mukminin yang terbentuk dan dipahami pada era keemasan sebelumnya itu. Karena kondisi dan metode belajarnya sudah beda. Jadi ada semacam perubahan zaman dan metode belajar yang ikut mempengaruhi pemaknaan gelar tertinggi ini ya. Menarik sekali pandangan Al-Ghumari ini. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget ke poin penting terakhir yang ditekankan di akhir sumber kita, yaitu soal metode belajar itu sendiri. Metode belajar gimana maksudnya? Ada penekanan khusus? Ada, jadi ditekankan bahwa semua tingkatan yang udah kita bahas tadi, dari Musnad sampai Amirul Mukminin, dan juga angka-angka hafalan fantastis yang disebut-sebut Iya. itu secara tradisional merujuk pada ilmu dan hafalan yang diperoleh melalui metode mendengar langsung dari seorang guru sama dengan sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini penting banget ini catatannya. Jadi kalau cuma hafal dari baca buku sendiri, atau mungkin dapat ijazah, izin meriwayatkan, tapi nggak benar-benar duduk dan dengar langsung semua hadis itu dari guru, itu levelnya nggak dianggap sama dengan pencapaian para ulama klasik tadi ya? Menurut pandangan tradisional yang dijelaskan oleh Al-Ghumari dalam risalahnya, ya begitu. Nggak bisa disamakan levelnya. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran transmisi personal, hubungan guru-murid yang intens, dan metode sama atau mendengar langsung dalam menjaga otentisitas dan juga kedalaman pemahaman ilmu hadis di masa lalu. Metode belajarnya itu sendiri jadi bagian dari kualifikasi dan tingkatan mereka. Oke. Jadi jelas banget ya sekarang gambarannya. Kita sudah lihat ada klasifikasi yang populer, versinya Al-Manawi, yang ternyata dapat kritik dari Al-Ghumari karena masalah istilah dan mungkin penyederhanaan. Betul. Terus kita dalami versi Al-Ghumari yang kayaknya lebih nempel ke terminologi asli ilmu hadis. Ada Al-Musnid, Al-Muhaddis, Al-Mufid, Al-Hafidh, sampai puncak tertingginya Amirul Mukminin fil hadis. Iya, lengkap dengan kriteria dan contoh-contohnya. Kita juga lihat tadi betapa dahsyatnya ya kapasitas hafalan ulama-ulama dulu itu. Tapi di sisi lain, kita juga jadi paham kalau kriteria, terutama buat Al-Hafiz dan Amirul Mukminin, itu bisa bergeser maknanya seiring perubahan zaman dan metode belajar. Nggak statis ya ternyata. Betul sekali. Ini memberi kita gambaran yang lebih kaya dan bernuansa tentang apa artinya menjadi ahli hadis di berbagai tingkatan dan juga berbagai era sejarah Islam. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Boleh, silakan. Apa itu? Kalau kita coba tarik ini ke gambaran yang lebih besar, kita lihat kan betapa pentingnya dulu transmisi lisan langsung, sama, dan hafalan yang super luar biasa itu. Nah, sekarang ini kan kita sangat bergantung sama teks tertulis, sama Google, sama database digital buat cari informasi agama, termasuk hadis. Iya, betul. Ketergantungan kita pada teknologi dan teks sangat besar sekarang. Nah, pertanyaannya gini, menurut Anda, gimana sih rasanya atau fungsinya sebuah keahlian dan otoritas dalam ilmu agama Islam di zaman sekarang ini? Kalau kita bandingkan dengan zaman para muhaditsin lebat yang kita bahas tadi, apakah ada sesuatu yang mungkin hilang dengan pergeseran metode ini? Atau malah muncul bentuk-bentuk keahlian baru yang berbeda?
Pertanyaan yang menarik dan dalam ya. Bagaimana teknologi, perubahan metode belajar itu mungkin membentuk ulang pemahaman kita tentang apa itu keahlian, apa itu otoritas dalam konteks keilmuan Islam hari ini. Apa esensinya tetap sama atau ada pergeseran makna? Nah, itu dia pemikiran untuk Anda renungkan sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sama-sama, semoga menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi pembahasan kita berikutnya.